Halo guys, jadi hari ini adalah hari terakhir kita di Bandar Lampung. Jadi setelah beberapa hari kita stay di Bandar Lampung buat konten sosial eksperimen, kita buat kampus tour di Unila, di ITERA, dan juga banyak hal yang kita lakukan di Bandar Lampung. Akhirnya hari ini kita balik ke Tulang Bawang. Nah, hari ini aku udah di depan pintu tol. Jadi aku langsung mau collab sama temenku SMA, dan kita mau nge-review mobil Alphard yang dipunyai sama dia kayak gitu. Karena seumur hidup aku belum pernah naik Alphard, dan ya pokoknya seseru apa dan sebagus apa sebenarnya mobil yang digadang-gadang sama miliaran rupiah itu. Ikuti terus perjalanan saya dan terima kasih. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Oke guys, jadi kita udah keluar dari pintu tol Lambukibang. Nah, sekarang posisi sudah di Uni 2. Aku nunggu temanku namanya Ahmad Futuniam atau Puput. Nah, jadi tadi udah ditelepon suruh nunggu di depan Bank Mandiri. Ini di Pasar Uni 2. Jadi setelah ini kita bakal langsung ke rumahnya Puput, dan kita langsung mau coba nih Alphardnya kayak mana. Pokoknya aku juga penasaran banget sih fasilitas di Alphard tuh ada apa aja. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, yang pengen lihat, ikuti terus video ini, jangan sampai skip, ikuti sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke guys, jadi aku sudah bareng Mas Yofi. Ini yang bakal nganterin aku cobain Alphard, Mas Yofi ya. Jadi ini baru pertama kalinya aku naik Alphard, teman-teman. Alphard tahun 2009, Mas Yofi. Dan ini tipe luxury, Mas ya. Nah, jadi kita bakal keliling-keliling di Uni 2. Mungkin aku juga bakal banyak nanya terkait fasilitas. Kemudian juga ini ada sunroof dan lain-lain. Dan aku memang baru pertama, jadi banyak yang harus Mas Yofi jelasin sama aku, mungkin kayak gitu. Nah, jadi kita langsung jalan aja Mas Yofi, sambil jalan kita nanya. Jadi apa yang buat beda Mas dengan mobil yang lain kayak gitu? Untuk di Alphard ini ya, kalau kita bandingkan dengan kendaraan yang lain, ini kan tahun 2009, artinya mobil sudah tua lah. Kalau dibilang dengan mobil sekarang, teknologi yang dipakai di Alphard ini sebetulnya baru dipakai di mobil-mobil yang baru sekarang. Jadi ngeduluin sebenarnya. Ya, ngeduluin karena di 2009-nya Alphard itu dia masih build up asli dari Jepang. Jadi dari Jepang. 2004 sampai 2009 dia memang benar-benar build up dari Jepang. Makanya semua fitur di sini masih tertulis bahasa Jepang, Mas ya. Oke. Nah, terus Mas kenapa mutusin beli Alphard? Ini kan daerah yang menurutku masih orang jarang tahu tentang Alphard. Dan juga terlalu buang-buang uang nggak sih sebenarnya? Kalau buang-buang uang nggak sih kalau kataku ya. Tinggal kembali lagi kita mau cari kenyamanan untuk keluarga atau gaya. Kalau saya pribadi dengan keluarga bukan untuk gayanya, tapi yang cari untuk kenyamanan keluarga. Satu, dari suspensinya untuk Alphard ini memang sudah terkenal mungkin ya untuk kendaraan lain. Kalau tingginya memang kurang tinggi untuk di daerah ground clearance ya. Untuk daerah Tulang Bawang ini memang kurang tinggi, tapi untuk kenyamanannya jauh. Nyaman banget untuk di mobil ini. Satu itu, terus fasilitas yang kita miliki pun di mobil ini walaupun tua, tapi teknologinya karena terbarukan tadi dia udah ngeduluin juga kayak gitu. Ini tahun 2009. Kalau barunya tuh kisaran berapa dulu Mas? Kalau barunya sekitar 1,8 miliar. 1,8. Oh iya, Mas, aku ini kan banyak banget di tombol. Kalau kayak mobil-mobil pada umumnya kan ya cuman layar gitu kan, layar monitor, layar display lah intinya. Ini ada banyak tombol, ini nggak bingung yang ini tombol apa gitu gimana? Sedikit banyak yang tahu sih, cuman banyak juga yang nggak tahu. Kalau kayak ini tombol di sini kita untuk
monitor yang di tengah, TV yang di tengah. TV di tengah ini. Mungkin ini bisa di ini Mas. Bisa dipencet. Pencet ini. Oh iya. Turun. Oh iya. Jadi ini layar TV untuk di tengah, penumpang tengah Mas ya, sama belakang. Belakangnya ada sendiri nggak? Belakang nggak ada. Oh nggak ada, cuma di tengah. Terus ini yang ini Mas? Kalau yang ini dia aku kurang paham sih karena bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Saya juga belum pernah ke Jepang. Memang masih murni bahasa Jepang guys. Masih murni bahasa Jepang. Terus untuk di sini dia balik ke awal lagi. Balik ke awal. Jadi kalau yang tombol ini itu untuk ngatur Bluetooth. Kalau kita gitu. Kesini, connecting ya. Connecting Bluetooth ke HP. Ke HP. Pokoknya kalau dilihat ini, oh ya, ini ada output buat charger Mas ya. Buat charger. Ada berapa banyak kalau yang di Alphard ini Mas? Di Alphard ada 3. Ada 3. Di depan ada 2. Oh, di sini yang satu nih penumpang. Ada 2. Terus ini kompartemen ya Mas ya. Untuk mungkin apa Mas ini, sampah? Untuk kita simpen barang-barang. Ya, jadi ada banyak kompartemen untuk koin, ada koin teman-teman. Ya, mungkin parkir kan untuk memudahkan daripada kita ambil dompet. Dan juga ada kompartemen yang lain teman-teman, mungkin tuh dokumen-dokumen surat-surat kayak gitu Mas ya. Nah, jadi lengkap sih kalau menurutku. Kalau aku sendiri ya, misalnya memang dikasih rezeki kayak gitu, ya memang bagus sih kayak gitu. Wajar ya kalau misalnya kayak selebriti atau public figure tuh pakai mobil ini karena memang nyaman Mas. Terus juga kalau misalnya, nah untuk di atas Mas, di atas ini untuk buka sunroofnya ya? Ini untuk kalau ini untuk buka sunroof, kalau ini untuk buka pintu kanan kiri. Oh, bisa dikendalikan dari sini? Iya. Oh, bisa. Gitu. Selain dari mereka di sana bisa pakai sini? Bisa dari sini, bisa dari remote juga bisa. Terus kalau ini untuk lampu, kita banyak hidupin lampu yang sebelah kanan. Kalau yang itu untuk sebelah kiri. Iya. Oh, iya. Ini kalau ini tombol on off apa ini Mas? Untuk lampu juga. Lampu juga. Tapi seluruh. Oh, untuk keseluruhan. Iya. Oh, iya. Nah, mungkin aku nanti coba ya kalau mobilnya udah berhenti atau gimana, aku mungkin buka sunroofnya. Aman nggak sih Mas kalau dibuka sekarang? Aman aja. Aman ya. Tapi itu untuk sunroof tengah. Oh, ini untuk sunroof tengah. Ya, kalau untuk yang ini dia hanya bukanya ke atas. Oh. Dia hanya buka ke atas ini. Nggak bisa, kita nggak bisa ini. Nggak bisa kalau di depan. Oh, kenapa begitu Mas? Desainnya kenapa dibuat seperti itu? Memang kalau Alphard rata-rata gitu. Jadi untuk depan hanya untuk cahayaan, sama itu untuk sirkulasi udara. Tapi kalau yang tengah dia bisa buka semua. Oh. Kalau tengah mau kita buka bisa. Iya. Dari sekarang bisa. Oh ya, tengah bisa dibuka teman-teman. Jadi wah, akhirnya terbuka ya. Jadi kita bisa menghirup udara yang segar. Kita bisa lihat pemandangan. Kalau misalnya memang lagi suntuk dan lain-lain, itu beneran luar biasa sih. Nanti kalau aku duduk di pindah kursi tengah, aku coba deh nanti berdiri di depannya. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di kursi kemudi, Mas Yofi di sebelah aku sekarang. Nah, jadi Mas Yofi aku mau diajarin untuk lihat seluruh fiturnya di sini nih. Karena tadi kan Mas Yofi yang di sini nih. Aku mau majuin, mundurin kursi Mas. Itu pencet yang mana harusnya? Majuin, mundurin yang iya. Ini, tombol ini ya? Ya. Ini itu sudah settingan. Oh, ini udah settingan. Nah, tapi kalau mengaturnya yang di samping belah sini, kanan. Oh, gini, ini Mas ya. Ini dipencet. Ditarik. Ini naik jadinya. Ya. Terus kalau mundur kan naik. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ada naik turunnya sih sebenarnya. Nah, ini bisa naik, turun ya. Untuk sesuai kenyamanan kita Mas ya. Nah, jadi karena tadi sebelumnya sama Mas Yofi udah di set, aku mungkin langsung praktekin aja. Ini di tombol 1 Mas ya. Oke, tekan tombol 1. Dia secara otomatis akan buat posisi di mana dia disetting untuk pertama kalinya tadi. Nah, jadi posisinya jadi begini teman-teman. Aku mungkin di posisi yang kedua. Nah, dia akan kembali lagi ke posisi seperti tadi pertama. Nah, disetting sesuai dengan kenyamanan kita. Karena untuk settingnya tadi ya pokoknya tombolnya ada di sini, panelnya ada di sini, kita nyeting. Terus kemudian kita bisa pilihnya di sini. Untuk AC Mas, AC power AC itu gimana ini ya? Kalau AC plasma pastel maksudnya gimana Mas? Dia lebih dingin daripada yang biasa. Dari mobil-mobil biasanya. Terus dia juga untuk ngatur AC yang belakang bisa dari sini. Tuh, ini untuk ngatur kita AC ke belakang. Kita mau tambah
Kekuatannya. Wih, ini terasa dingin banget sih memang. Jadi memang kita dari tadi jalan-jalan ya teman-teman. AC-nya tuh memang nggak kayak yang tiba-tiba gede gitu Mas ya. Atau itu kan bisa bikin kita juga flu atau gimana. Aku mau lihat untuk yang di posisi tengah ya. Boleh. Jadi aku langsung pindah teman-teman. Nah, aku keluar dari kursi kemudi. Nah, kemudian ini tinggal dipencet aja sih. Nah, dia secara otomatis akan terbuka. Aku coba naik didampingin juga sama Mas Yofi. Ini sebagai penumpang di tengah Mas Yofi. Kalau misalnya kita, aduh aku nggak nyaman nih duduknya. Untuk setting kursinya gimana Mas? Sama halnya seperti yang tadi. Aku ikutin aja deh Mas Yofi. Kalau untuk yang depan sendiri bawah. Di paling bawah ya? Itu untuk headrest kita. Oke. Posisinya kita kadang nyantai kan. Oh gini. Ya. Jadi bisa nyesuaiin kita. Aduh pegel nih kakiku, bisa digini Mas ya. Terus apa lagi nih Mas yang bisa didapetin kalau untuk penumpang tengah? Sunroof. Sunroof bisa diatur dari sini nggak Mas? Bisa dari sini. Bisa liatin kamera. Ini open Mas ya? Open. Oke, kita pencet. Tahan aja. Tahan. Oh, jadi dia secara otomatis. Nah, seperti aku bilang tadi ya, kalau misalnya aku coba mau ini untuk setting ini balikinnya gimana Mas? Udah tarik aja. Tarik. Oh gini. Aku mau berdiri Mas ya, izin berdiri. Nah, cukup tinggi sih. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita mau lihat pemandangan luar, kalau aku kok nggak kelihatan ya. Jadi ya bagus-bagus. Kenapa orang kalau misalnya dari naik Alphard itu bisa kelihatan tinggi Mas? Atau ini memang bisa di ini nggak sih? Di setting nggak ya? Kalau itu nggak, biasanya tergantung kita ada yang naik di kursi. Oh gitu. Ya, ada yang naik di kursi. Terus mungkin kalau kayak aku, kalau naik dia lebih tinggi. Karena tinggi ya. Nah, lebih tinggi ya. Tapi kalau kayak karena lebih pendek. Ya. Oke, jadi benar-benar nyaman sih. Teman-teman, ini aku pertama kali naik Alphard ya. Jadi ya buat pengalaman lumayan menarik ya, menarik banget sih malah. Ini kalau nutup tinggal dipencet ini Mas ya. Close lagi. Mas, untuk para milenial punya gaji berapa nih yang kira-kira udah aman nih kalau mau beli mobil Alphard? Di gaji 7-8 juta aja udah bisa. Udah bisa saving. Kan 7-8 juta tuh. Nah, bisa ngumpulin berapa per bulannya untuk bisa dapetin kayak gini, Mas? Tinggal tergantung kebutuhannya. Biasanya kalau memang kita niat nih, wah gajiku udah 7 nih, aku harus ngumpulin berapa nih per bulan untuk bisa dapat? 4 juta, 5 juta udah bisa per bulannya. Per bulan. Nah, jadi karena memang sesi kita udah cukup ya teman-teman, aku mau nanya nih. Jadi Mas Yofi sebagai seorang yang mungkin udah berhasil ya menginspirasi kita semua di dusun loh teman-teman, di kampung punya Alphard tuh ya pasti jadi pertamanya jadi bahan sorotan ya Mas ya. Nah, aku juga mau nyampein ataupun nanya sama Mas Yofi apa yang mau disampaikan sama anak-anak muda nih. Kalau bisa buat anak-anak muda ya yang sekarang jalani apa yang harus dijalani. Artinya gapailah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, karena ketika nanti kita nggak sampai di atas yang kita cita-citakan, itu di bawahnya kita tetap bakal dapat apa yang hampir sesuai. Oke. Jadi menarik banget teman-teman. Aku dapat poinnya sih. Kita bisa aja bermimpi setingginya mau beli Alphard yang harga 2 miliar, berapa miliar, itu mimpi aja dulu. Kalau misalnya nanti suatu saat nggak tercapai, seenggak-enggaknya di bawahnya itu udah dapat lah sebagai hasil dari kerja keras kita ya Mas ya. Baik, saya Arif Rasyawan dan sampai jumpa.